tetap sukacita untuk beribadah ya, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan doa ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah untuk hari ini. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kita dapat memahami pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Juga agar ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat ibadah teman-teman. Nah, coba yuk kita bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Kita bilang jangan lelah sama diri kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah ibadah. Jangan lelah melayani Tuhan ya adik-adik. Siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap, kita mau membangun iman kita, dasar yang kokoh ya adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Siap, jangan lelah ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi apa? Dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya, kita mau terus ya bekerja di dalam Tuhan, nggak jemu-jemu, terus kobarkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur buat Raja di atas segala raja. Siapa raja itu? Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita menyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
ngomongnya, biar semua tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Raja dari segala raja ya adik-adik. Nah, sekarang udah siap dengerin firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, terlebih lagi siapkan hati dan pikirannya. Kita mau fokus sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya adik-adik. Siapkan ya, dengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan nanti yang akan disampaikan. Kita mau siapkan hati kita akan nyanyikan Tuhan di hidupku. Kita mau bersyukur bahwa di hidup kita ada Tuhan yang menyertai. Dan hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan ya. Jadi di telapak tangan tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Mengatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Mengatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafasku. Mengatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Mengatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafasku. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Cici mau sharing firman Tuhan. Cici ambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27, yaitu tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ucapkan saat Tuhan Yesus di dunia. Yaitu perumpamaan tentang seorang bangsawan yang akan pergi jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Tapi sebelum dia pergi jauh, dia memberikan sesuatu kepada 10 hambanya. Kepada 10 nih ya, tadi baru 5. Kepada 10 hambanya. Yaitu kepada setiap orang hambanya itu, kepada 10 orang ini, satu orang itu mendapatkan 1 uang mina. Bangsawan itu memberikan 1 uang mina kepada 10 orang hambanya. Selain dia memberikan uang mina pun, dia memberikan 1 tugas kepada 10 hambanya ini. Dia memberikan 1 tugas, yaitu gunakan uang mina ini untuk kalian dagang. Akhirnya bangsawan itu pun pergi untuk pergi perjalanan jauh untuk perjalanan jauh supaya dia bisa dinobatkan menjadi seorang raja. Singkat cerita, setelah bangsawan pun menjadi seorang raja dan dia kembali ke kota di mana 10 hambanya itu ada, dan dia memanggil 10 hambanya itu. Dia panggil hamba yang pertama. Hamba yang pertama datang kepada raja, dan dia, karena bangsawan itu sudah menjadi raja, hamba yang pertama datang kepada raja. Dia melaporkan dan dia bilang seperti ini, "Raja, uang 1 mina yang raja berikan telah menjadi 10 saat ini." Raja sangat bersuka. Dia sangat sekali bersuka, dan dia melihat hamba yang pertama sangat luar biasa. Dia berikan hadiah
10 kota di bawah kekuasaan hamba yang pertama. Lalu datanglah hamba kedua. Hamba kedua pun berikan laporan kepada raja. Raja, uang mina yang raja berikan, 1 uang mina yang raja berikan, kini telah menjadi 5 uang mina. Raja bersuka melihat hasil yang dilakukan oleh hamba kedua. Dia pun memberikan 5 kota kepada hamba yang kedua. Lalu datanglah hamba yang ketiga. Raja juga menunggu hasilnya dari hamba yang ketiga. Tapi ada satu perbedaan hamba yang ketiga ini. Dia membawa sesuatu di tangannya. Raja memperhatikan dan melihat ada sapu tangan di tangannya. Dan saat sapu tangan itu dibuka, hamba ketiga belum bicara. Dia baru membuka sapu tangannya dan dia berkata seperti ini. Raja, uang mina yang raja berikan telah saya simpan dalam sapu tangan ini. Raja murka. Raja marah sama hamba ketiga. Raja memberikan uang mina dan tugas, yaitu gunakan uang mina ini menjadi modal untuk kalian dagang. Tapi yang dilakukan orang ketiga apa? Dia malas. Dia simpan uang itu dalam sapu tangan. Sampai raja datang hanya tetap seangka yang sama. Kita stop. Kita nggak akan lihat hamba keempat sampai hamba ke-10. Sampai hamba ketiga. Yang terjadi, raja murka. Dia ambil uang mina di hamba yang ketiga, diberikan kepada hamba yang nomor 1. Karena yang mendapatkan hasil paling banyak diberikan kepada dia. Dan raja sangat murka. Kalian bisa lihat dampak orang yang malas seperti apa. Dampak orang yang rajin seperti apa. Raja bersuka dengan perbuatan hamba nomor 1 dan hamba nomor 2. Diberikanlah hadiah. Karena apa? Karena perbuatannya yang rajin. Tapi raja sangat murka karena hamba nomor 3. Dia sangat malas. Akibat orang yang malas, 1, itu bisa merusak kepercayaan orang yang memberikannya. Amsal 18 ayat 9 bilang, sahabat pemalas adalah perusak. Kalau kalian malas, kalian menjadi orang yang rusak. Seperti contohnya, kalian lagi belajar nih, terus kalian bilang ke mama, "Mah, aku istirahat ya 1 jam, aku mau main games, refreshing dulu, Mah." Oke, 1 jam ya, 1 jam. Oke, mama pegang. 1 jam. 1 jam main games. Udah waktunya selesai nih. Mama lupa, mama ngerjain yang lain. Kalian bablas masuk jam kedua. Kalian lakuin main games. Kalian nggak berhenti, tapi kalian terus contohnya kalian tetap. Ini contoh ya, Cici berharap anak live sekarang gini. Ini contoh. Kalian main games sampai jam kedua, sampai jam ketiga. Saat mama sadar, mama marah. Kok kamu nggak bisa pegang omongan kamu? Kenapa kamu jadi orang yang malas? Kenapa seharusnya kamu berhenti lanjutkan belajar? Kamu mau refreshing dikasih, tapi kamu memanfaatkan kepercayaan itu. Kamu merusak. Bukannya kamu refreshingnya di-cut, maksudnya selesai, 1 jam selesai, cukup sebenarnya itu cukup. Tapi kalian lanjutkan lebih lagi. Kalian nggak coba untuk belajar lagi. Kalian nggak lanjutkan apa yang kalian bilang di awal. Itu membuat kepercayaan mama berkurang sama kalian. Orang malas itu merusak kepercayaan. Amsal 18 ayat 9 bilang, pemalas bersahabat dengan perusak. Kalian lihat itu bukan sesuatu yang baik. Atau mungkin ibadah online. Kalian mesti ibadah hari Minggu ibadah hari Minggu. Tapi kalian gak ibadah hari Minggu. Tenang, absen hari Rabu. Aku bisa ibadah Senin lupa, Selasa lupa, Rabu waktunya absen. Oh ya, waktunya absen, aku absen tapi kan belum ibadah. Terus Kamis lupa, Jumat lupa, Sabtu males, udah Minggu lagi. Alasannya lupa, males. Akhirnya kalian gak ibadah. Saat kalian gak ibadah, kalian gak masukkan firman dalam hati kalian, dalam pikiran kalian. Sedangkan firman itu penting buat hidup kita. Ingat, pemalas bersahabat dengan perusak. Yang kedua, akibat dari orang malas adalah gak disukai sama dunia dan gak disukai sama Tuhan. Cici belum pernah dengar ada guru yang suka sama anak yang malas. Yang Cici tahu guru sukanya sama anak yang rajin. Cici gak pernah dengar ada dosen yang suka sama mahasiswa yang malas. Yang Cici tahu dosen suka sama mahasiswa rajin. Cici juga gak pernah dengar ada bos yang suka sama karyawan yang malas. Yang Cici tahu bos suka sama karyawan yang rajin. Kalian bisa lihat di Amsal 10 ayat 26 bilang, cuka gak mungkin bisa bersahabat dengan gigi. Kalian makanin cuka, gigi kalian rusak. Asap tidak mungkin bersahabat dengan mata.
Kalian sering kena asap, mata kalian rusak. Kalian sering malas-malasan, di hidup kalian rusak. Jadi hati-hati, jangan malas. Yang ketiga, orang malas itu gak mungkin bisa berkembang. Di Amsal 12 ayat 27 bilang, orang yang malas tidak akan mungkin dapat buruannya, tapi orang yang rajin akan mendapatkan harta. Ada satu contoh seorang tokoh di Indonesia sangat luar biasa, menjadi satu panutan Cici juga dengan apa yang sudah dialaminya. Salah satu menteri kelautan. Dia seorang yang sangat rajin di mata Cici. Dia bisa melihat celah, dia bisa melihat sesuatu peluang untuk dia bisa sukses. Orang yang hanya lulusan SLTP, tapi dia bisa menjadi menteri kelautan, mantan menteri kelautan. Dia bisa menjadi seorang pengusaha Susi Air. Itu bukan orang yang bisa seperti itu. Orang yang lulusan SMP itu nggak gampang untuk bisa memiliki sesuatu yang luar biasa di tangan. Tetapi dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tangan karena apa? Karena dia rajin. Kalau kamu rajin, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau kamu malas, Cici yakin kamu gak akan bisa dapetin apa-apa. Cici gak pernah dengar di dunia ini orang malas bisa menjadi seorang yang sukses. Tapi Cici sering mendengar orang yang rajin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang yang mau berusaha. Cici gak pakai contoh tokoh dunia. Cici cukup pakai contoh satu orang Indonesia, yaitu mantan menteri kelautan, Ibu Susi. Dia sangat luar biasa, patut kalian contoh. Jadilah seperti beliau yang rajin. Saat kalian rajin, pupuk itu dari sekarang. Pupuk itu maksudnya buat kebiasaan itu dari sekarang. Karena saat kalian buat kebiasaan itu dari sekarang, saat kalian sudah dewasa, saat kalian sudah besar, kalian bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Cici berdoa, dan Cici yakin dan percaya, anak-anak Life Kids GCI Bethlehem akan menjadi anak-anak yang rajin, akan menjadi anak-anak yang luar biasa, akan menjadi anak-anak menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan jadi anak yang malas. Ingat ya, belajar untuk terus menjadi rajin. Kan gak gampang, Cici tahu, karena Cici juga terus belajar sampai saat ini. Cici belajar berusaha untuk rajin, berusaha untuk tidak malas, berusaha untuk melakukan apa yang bisa Cici lakukan. Ada harga yang harus tapi lihat aja kan, dunia aja gak suka sama orang malas. Dunia aja suka sama orang rajin. Biasanya hal-hal dunia dan hal-hal rohani itu bertentangan ya. Tapi ini ada satu kesamaan, dunia dan rohani. Tuhan dan dunia gak suka orang malas. Tuhan dan dunia suka orang rajin. Karena lihat, Tuhan dan dunia suka orang rajin. Kebayang dong, kalau kalian jadi malas, dunia, Tuhan aja gak suka dan dunia juga gak suka. Mau jadi apa kalian? Oke? Jadilah orang yang rajin. Cici percaya, Cici berdoa, dan Cici yakin kalian bisa menjadi orang-orang yang sangat rajin, orang-orang yang luar biasa. Hai teman-teman, ayat hafalan hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Tuhan yang berkati. Pelajaran yang berharga hari ini kalian dapat adalah satu, jangan malas, jadilah anak yang rajin. Kalian mau menjadi seperti apa tergantung kalian hari ini. Kalian malas hari ini, kebayang dong jadi apa ya nanti kalian sudah besar. Tapi kalian rajin dari sekarang, Cici yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan prestasi yang luar biasa buat kalian, sesuatu yang luar biasa buat kalian. Oke, kita sama-sama akan tutup dalam doa. Bapak kami dalam surga, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan, biarkanlah Tuhan apa yang Tuhan Kau sampaikan Tuhan dalam perumpamaan bangsawan ini dan hamba yang ketiga ini, Tuhan bisa dimengerti anak-anak-Mu. Kalau orang yang malas itu tidak disukai oleh Engkau Tuhan, orang yang malas gak disukai oleh dunia ini. Ajarkan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk belajar menjadi seorang yang rajin, belajar mau selalu berusaha memberikan yang terbaik. Karena hamba percaya Tuhan Kau akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan, hamba bisa melihat mereka dan bertemu mereka suatu saat
suatu saat nanti menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya dalam namamu hamba berdoa, hamba serahkan setiap pribadi ini ke dalam tanganmu. Tutup bungkus dalam kuasa darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bisa menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman bisa memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Skit ya, serta subscribe channel YouTube Live Skit ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Skit, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik semuanya, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti memberkati banget ya. Nah, kakak mau ngasih pengumuman nih. Yang pertama, Kamis ini akan ada Living Word Kids di YouTube channel Live Kids jam 10 pagi. Ingat ya, jam 10. Nah, juga dapat disaksikan di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi. Jadi jangan lupa saksikan, karena kalian akan diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Dan pengumuman yang kedua, ibadah minggu depan akan dilakukan via Zoom jam 11. Ingat ya, jam 11 karena spesial nih, ada kenaikan Madya 3 ke Youth. Pastikan adik-adik sudah mendaftarkan diri untuk ibadah via Zoom di grup kelas masing-masing. Oke, sekian pengumuman untuk hari ini, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Mulai bulan Februari 2022, ibadah online Live Kids kita berubah jam tayangnya nih adik-adik. Ibadah bayi, batita, dan kanak-kanak di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah kelas pratama, jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk ibadah kelas Madya akan tayang di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.